Hai hai hai, welcome back to RJ Channel. Kali ini, aku bakal sharing alur lengkap film dari band rock paling legendaris. Apalagi kalau bukan band Queen. Film biografi ini rilis di tahun 2018 dan disutradari oleh Bryan Singer dengan skenario oleh Anthony McCarten dan diproduseri oleh Graham King dan Jim Beach yang merupakan mantan manajer Queen. Dengan Rami Malek yang berperan sebagai Freddie Mercury dan pemeran pendukung lainnya, film ini digarap dengan apik dan sangat menguras emosi penonton. Film ini bakal nyeritain tentang kehidupan sang vokalis, Freddie Mercury, yang sangat kontroversial. Kalian tahu nggak kalau Brian May sama Roger Taylor, personel asli band Queen, juga berkontribusi langsung di film ini. Mereka jadi konsultan kreatif dan musik di film ini. So, udah pasti keren lah ya, nggak usah diragukan lagi. As usual, video ini bakal ngandung spoiler. Jadi, bagi yang nggak suka spoiler, boleh skip video ini. Dan buat fans-fansnya Queen, atau yang penasaran sama film ini, yuk bantu subscribe channel ini sebagai support kalian, biar kedepannya aku lebih semangat lagi buat bikin video-video review film lainnya. Nggak usah banyak omong lagi lah ya, let's check this out! Film diawali dengan persiapan konser Live Aid, di mana Queen menjadi salah satu penampil di konser amal tersebut. Scene berganti pada tahun 1970, ketika Freddie yang seorang mahasiswa bekerja sebagai petugas bagasi di Heathrow Airport. Dan biasanya setelah pulang bekerja dia membuat lirik lagu. Malamnya, Freddie keluar untuk menonton band Smile tampil di sebuah klub malam. Setelah pertunjukan itu, Freddie ingin bertemu dengan personel band Smile. Di sini, Freddie bertemu Mary dan terlihat dia terpesona dengan kecantikan Mary. Lanjut. Freddie bertemu dengan Brian May dan Roger Taylor, yang baru saja kehilangan vokalis mereka karena keluar dan memilih band lain. Di sini Freddie menawarkan menjadi vokalis baru mereka. Namun, Roger menolaknya karena Freddie memiliki gigi yang nggak proporsional. Dari sini kita bisa lihat ya kalau bullying tuh udah terjadi sejak zaman dulu banget guys. Freddie langsung saja membuka mulutnya dan bernyanyi. I know what I'm doing. Yang membuat Brian dan Roger terpana. Makanya jangan lihat orang cuma dari penampilan fisiknya aja, Bor. Freddie kemudian pergi ke Biba Store untuk mencari baju. Di sana dia ketemu Mary untuk kedua kalinya. Scene berubah ketika band Smile manggung dengan tambahan formasi baru. Brian pada gitar, Roger pada drum sebagai personel lama, dengan tambahan John Deacon pada bass, dan tentu saja Freddie Bulsara sebagai vokalis. Penampilan pertama Freddie langsung mendapat respon baik dan penonton sangat menyukainya. Walaupun sebenarnya dia tuh salah lirik di mana-mana. Setelah setahun, mereka berencana untuk membuat album debut. Sampai-sampai mereka menjual van milik Roger agar bisa memulai rekaman. Berbagai eksperimen yang mereka lakukan saat rekaman menghasilkan musik yang keren. Dan mereka pun mengganti nama band Smile menjadi Queen. Pada hari ulang tahun Freddie, mereka makan-makan di rumah Freddie bareng semua anggota band serta Mary yang telah menjadi kekasih Freddie.
Di sini nih, kebohongan Freddie terbongkar. Ternyata, nama aslinya bukanlah Freddie, melainkan Farouk Bulshara. Kemudian Farouk bilang kepada semua orang kalau dia akan mengganti namanya secara hukum menjadi Freddie Mercury, nama yang kita ketahui sebagai vokalis Queen saat ini. Tiba-tiba, Freddie mendapat telepon bahwa mereka diundang untuk bertemu dengan orang dari EMI Music. Dari sinilah karir gemilang Queen akan dimulai. Queen pun bertemu dengan John Reid yang kemudian menjadi manajer mereka. Di sini Reid juga memperkenalkan Paul Prenter yang nantinya akan berperan penting juga di film ini. Tak lama, mereka pun mulai tampil di televisi. Penampilan pertama mereka di BBC sedikit membuat mereka kesal karena mereka harus tampil lip sync, bukannya tampil live seperti keinginan mereka. Freddie pun melamar Mary sesaat setelah mereka mantap-mantap. Kemudian, Queen pun memulai tur Amerika mereka. Kesibukan membuat Freddie jauh dari Mary. Namun, mereka masih saling berhubungan. Bersama dengan pengacara band, Jim Beach, yang kemudian nih sama Freddie dikasih nama baru jadi Miami Beach, Queen bertemu dengan eksekutif EMI Music, Ray Foster. Foster meminta Queen menciptakan lagu baru yang bahkan lebih bagus dari lagu Killer Queen. Queen menawarkan lagu bernuansa opera. Setelah sedikit debat dengan Foster, akhirnya dia mengizinkan Queen membuat lagu tersebut. Kemudian, Queen pergi ke sebuah studio di Rockville Farm pada tahun 1975 untuk membuat lagu tersebut. Di sela-sela pembuatan lagu, Paul berusaha menggoda Freddie dan menciumnya. Namun, Freddie masih sangat mencintai Mary dan menegaskan hubungannya dengan Paul hanyalah sebatas rekan kerja. Ih, ditolak. Kasian deh. Setelah itu, mereka membawa lagu berjudul Bohemian Rhapsody sebagai main single kepada Foster. Namun ternyata Foster menolak lagu itu. Lagu dengan banyak istilah asing dan terlebih lagi durasi waktunya sampai 6 menit. Padahal, pada waktu itu, standar durasi musik biasanya hanyalah 3 menit. Mereka pun tidak menemui kesepakatan dan Queen memilih untuk keluar dari EMI Music. Freddie dan teman-temannya tak kehilangan akal. Akhirnya, mereka merilis lagu Bohemian Rhapsody di Radio Capitol. Meski mendapat berbagai ulasan, lagu itu tetap sukses besar. Kemudian Queen pun memulai tur keliling dunia mereka. Hubungan Freddie dan Mary semakin merenggang. Apalagi Freddie yang bergaul dengan Paul yang memiliki pengaruh jelek padanya. Hingga pada akhirnya Freddie jujur pada Mary kalau dia adalah seorang biseksual. Kaget dong si Mary. Karena Mary sangat kecewa, dia ingin memutuskan hubungan mereka. Kemudian, Freddie yang telah kaya raya membeli sebuah rumah mewah di seberang rumah Mary. Namun, sepertinya hubungan mereka udah sulit banget buat diselamatin. Gak lama, Freddie bikin pesta besar-besaran.
dan di sanalah dia mulai bertengkar dengan teman-teman bandnya. Namun, Paul mempengaruhi Freddie dan menyuruhnya melupakan teman-temannya. Dan setelah selesai pesta, Freddie bertemu seorang pelayan bernama Jim Houghton dan mereka saling bertukar cerita sampai akhirnya mereka berciuman.